Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tes. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala aidan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika nasyahidin syakirin alhamdulillahil alamin. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, di bulan suci Ramadan, kita bisa kembali bermuajahah, bisa kembali sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah semangat yang sama, semangat untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk menjadikan Ramadan ini betul-betul menjadi bulan yang bisa kita optimalkan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita berharap kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah cukup lama saya tidak ada di sini karena memang dulu di awal-awal berdirinya perumahan Sawangan Village sepertinya setiap Senin ya berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain, kemudian sampai masjid ini berdiri. Tapi kemudian karena saya pindah ke Lenteng Agung tuh hampir 6 tahun, jadi terputus jadi cukup lama tinggal di Lenteng Agung. Kemudian setelah anak-anak semua sudah tidak bersekolah di sana, sudah ke pondok semua di daerah Jawa Tengah, jadi pulang ke Sawangan lagi dulu karena mendekati sekolah anak-anak dan tempat mengajar. Alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali kita di dalam sebuah pertemuan yang indah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan terus terjalin dan mudah-mudahan kita bisa saling ingat mengingatkan dalam kebaikan, ingat mengingatkan dalam kesabaran. Tentu dalam konteks untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini saya dikasih tema oleh Pak Arifin, bagaimana kita bisa membangun satu empati dalam konteks bulan Ramadan, dan tentunya rasa itu, sikap itu harus kita pertahankan bukan hanya ketika Ramadan tapi juga setelah Ramadan. Jadi para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu membagi tahun itu cuma 2.
Yang pertama adalah 6 bulan sebelum Ramadan, berharap, berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa bertemu dengan Ramadan dan menjalankan berbagai macam aktivitas ibadah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah 6 bulan setelah Ramadan. Bagaimana para sahabat itu bisa mengimplementasikan apa-apa yang dilakukan di bulan suci Ramadan agar ibadahnya diterima, agar perilakunya itu bisa disesuaikan dengan apa-apa yang sudah dilakukan di Ramadan, dan agar mendapatkan pengampunan dosa nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagai pribadi yang sudah mulia. Jadi di garis bawah ya, pribadi yang sudah mulia. Kalau Bapak Ibu ditanya, kan selalu pertanyaan jawabannya itu mirip-mirip. Apakah tujuan kita berpuasa? Pasti jawabannya agar menjadi takwa, betul ya? Itu karena terpengaruh iklan Promah, terpengaruh ikan sirup marjan, ya Pak ya. Jadi sebenarnya kalau mau mengetahui Ramadannya kapan itu gampang sih ya. Nggak usah pakai dihitung-hitung. Kalau di TV sudah ada iklan sirup marjan sama sarung wadimor, itu biasanya udah mau puasa tuh. Atau kalau jalan-jalan ke Bedahan itu timun suri udah pada berbuah, itu udah mau Ramadan. Betul ya? Itu kita menyederhanakan saja. Orang kan pada ribut-ribut tuh kalau mau penetapan 1 Ramadan ya kan? Padahal mau yang menggunakan hisab juga oke, yang mau menggunakan ru'yah juga oke. Toh semuanya mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang berbagai macam peristiwa di dalam alam, termasuk bumi. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu illa bil haqq mufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan, yang menghadirkan, yang membuat, yang mengadakan matahari yang bersinar dan bulan yang bercahaya, serta menjadikan mereka, yaitu mereka itu bulan, bintang, matahari, planet atau surya, itu beredar pada orbitnya masing-masing. Untuk apa? Lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar manusia mengetahui bilangan tahun dan bisa menghitungnya. Jadi bagi yang mau menghitung-hitungnya oke-oke saja, memang sudah diajarkan. Bagi yang mau harus melihat, ya oke-oke saja, memang diajarkan. Jadi nggak ada masalah Bapak sekalian ya. Yang mau berpuasa ngikutin yang hari Rabu waktu itu, alhamdulillah. Berarti udah banyak sekarang kan. Tapi kalau yang ngikutin yang hari Kamis ya alhamdulillah. Karena semuanya sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan manusia dengan segenap keterbatasan hanya mampu mendekati, hanya mampu mengira-ngira. Tidak ada yang bisa membuat perhitungan secara pasti. Yang dilakukan manusia adalah terus-menerus belajar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit, penciptaan bumi, silih bergantinya siang dan malam, itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau berpikir. Jadi tugas kita itu cuma berpikir saja. Tidak boleh mengklaim kebenaran. Tugas kita hanya suruh mikir saja.
Diciptakan langit, diciptakan bumi, silih bergantinya siang malam, berarti kan waktu berputar kan? Ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang tadi apa? Matahari bersinar, ya kan? Asyamsu diya'an wal qamar nuran, bulan bercahaya. Itu kan tanda-tanda kekuasaan Allah. Agar manusia berpikir, bukan menjustifikasi bahwa yang dilakukannya itu tepat 100%, apa tidak tepat 100%, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya mendekati saja. Jadi yang punya pandangan A dan pandangan B nggak ada masalah. Tinggal nanti saja masing-masing disandarkan pada keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan manusia itu apa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman, orang yang senantiasa zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berdiri, wa qu'udan, dalam kondisi duduk, dalam kondisi qiyaman, wa qu'udan wa ala junubihim, dalam kondisi berbaring, dan dalam setiap kondisi menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia memikirkan. Nah, memikirkan itu tugas manusia terkait penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah apa-apa yang Engkau ciptakan itu sia-sia. Jadi yang mau neropong, yang mau ngitung, itu semuanya adalah dalam rangka berpikir untuk mengetahui ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sambil mengatakan, oh tidak ada yang sia-sia. Mau yang kesimpulannya mau puasa waktu itu Rabu ya tidak sia-sia, yang Kamis juga tidak sia-sia. Yang sia-sia itu adalah yang bulan Ramadan tidak berpuasa. Itu ya, jadi kita dibikin enjoy saja kehidupan ini, tidak usah terlalu saklek pada satu hal. Al-Quran sendiri membuka celah-celah bagi manusia untuk berpikir. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia diperintahkan berpuasa, termasuk kepada kita, terutama berpuasa wajib di bulan suci Ramadan, kira-kira Bapak dan Ibu pernah bertanya nggak ya? Atau pernah terlintas dalam pikiran, kenapa sih kita suruh puasa di bulan Ramadan? Kenapa sih nggak di bulan lain? Pernah nggak Bapak bertanya begitu? Atau ya udah deh dijalanin aja? Ya, kenapa? Atau dijogetin saja? Nah, kalau kita bertanya, kenapa kok menyuruh berpuasanya di bulan Ramadan? Untuk apa? Kalau berpuasa mah banyak di bulan-bulan yang lain kan? Kenapa wajibnya itu di bulan suci Ramadan? Selama ini jawaban kita langsung serempak. Sudah ada kayak kalau di komputer itu mungkin sudah terformat gitu ya, agar engkau bertakwa. Kan selalu jawabannya gitu ya. Kenapa diperintahkan berpuasa? Agar engkau bertakwa. Itu penyederhanaannya. Tapi sejatinya diperintahkannya manusia untuk berpuasa di bulan Ramadan karena manusia diminta menghormati bulan Ramadan. Jadi untuk menghormati bulan Ramadan. Pertanyaan berikutnya, kenapa Ramadan harus dihormati? Karena syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Karena di bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an itu membuat Ramadan menjadi mulia? Yang kemuliaan itu sangat berbeda dengan bulan-bulan yang lain, dan bahkan dalam konteks aturan hidup manusia, dalam konteks fikih ibadah itu kemudian berbeda. Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang meninggal di tanggal 30 Sya'ban, 1 detik sebelum maghrib, dengan orang yang meninggal di bulan Ramadan tanggal 1 detik setelah maghrib, beda nggak ketentuan fikihnya? Beda Pak. Yang satu
tidak wajib bayar zakat fitrah. Yang satu wajib bayar zakat fitrah. Padahal bedanya apa? 1 detik kan? Ya, bedanya 1 detik. 1 detik sebelum Ramadan dengan 1 detik pas Ramadan beda. Pun ketika seorang bayi lahir tanggal 30 Ramadan menjelang maghrib dengan bayi yang lahir 1 Syawal setelah maghrib, beda kan? Ketentuan fikihnya beda ya. Yang satu baru lahir belum bisa kerja sudah harus dibayarkan zakat fitrahnya, yang satu nggak perlu, padahal bedanya cuma 1 detik. Itu ada sebuah penjelasan sederhana betapa Ramadan dan bukan Ramadan itu sangat berbeda. Detik demi detiknya sangat berbeda. Itulah kemuliaan Ramadan karena pada bulan itu diturunkan Al-Quran. Jadi karena Al-Qurannya. Sebab Ramadan itu sebelum turun Al-Quran itu biasa saja, Bu. Bulan yang tidak ada artinya. Bahkan kalau kita merujuk pada penjelasan tentang Ramadannya, bulan yang keras, panas, terik, badai, sering terjadi badai gurun. Orang-orang di Jazirah Arabia sana tidak senang dengan bulan Ramadan. Mereka bahkan Ramadan lagi gitu kan, karena pas ketemu bulan yang sangat terik. Tapi begitu Al-Quran turun, apa yang terjadi? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Bahkan malam yang biasa saja menjadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan yang biasa saja menjadi bulan yang dinanti-nanti, dan semuanya sejak detik pertama sampai detik terakhir begitu berharga. Jadi karena Al-Quran. Nah, kenapa Al-Quran kemudian semulia itu? Kan pertanyaan-pertanyaan kritis bagi orang yang berpikir kan begitu ya. Kenapa suruh puasa? Untuk menghormati Ramadan. Kenapa Ramadan dihormati? Karena itu bulan yang disucikan. Kenapa disucikan? Karena diturunkan Al-Quran. Kenapa Al-Quran diturunkan kok membuat bulan menjadi suci? Karena apa? Al-Quran itu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkan untuk menjadi petunjuk, menjadi guidance bagi manusia, bukan hanya bagi muslim ya, bagi manusia. Seminggu yang lalu saya mengisi pengajian tentang Al-Quran. Saya membahas tentang teori-teori alam semesta yang ada di dalam Al-Quran. Orang bertanya, kok di Al-Quran yang dibahas seperti itu? Saya sampaikan, yang disebut hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Urusan manusia kan tidak cuma sholat, betul Pak? Urusan manusia tidak cuma ibadah. Urusan manusia tuh ngurus banjir, ngurus tanah longsor, ngurus ekonomi, ngurus alam semesta, betul ya? Jadi kalau kemudian kita membedah Al-Quran, ya bukan hanya dari sisi urusan-urusan ubudiyah, tapi dari sisi ilmu tentang energi, ilmu tentang bumi, tentang laut, itu, ya kan? Nah, karena begitu mulianya Al-Quran sebagai petunjuk jalan bagi seluruh manusia, maka Al-Quran itu diberikan predikat yang luar biasa. Bulan yang biasa jadi istimewa, malam yang biasa menjadi malam yang lebih baik dari 1000 bulan, betul ya? Kertas yang biasa, ya Bu, nih kertas biasa. Ini kertas kan biasa ya, di tukang fotokopi banyak nih kertasnya, tapi begitu dituliskan Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, jangan coba-coba disentuh kalau nggak dalam kondisi suci, ya Bu ya, ya kan? Coba
Kalau tembok ini kita tulisin kaligrafi, ada yang injek-injek bisa repot urusan, ya kan? Coba bayangkan kalau Al-Quran kita masukkan ke kepala kita, dihafalkan, melekat pada diri, manusia yang biasa menjadi manusia yang mulia, ya. Dan bahkan kemuliaannya itu akan berefek memuliakan orang tuanya, memuliakan saudara-saudaranya, betul kan? Itulah keistimewaan Al-Quran. Jadi intinya adalah bulan Ramadan itu bukan hanya bulan puasa. Intinya justru syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa berpuasa? Ya karena pengen menghormatin Ramadan. Kenapa Ramadan dihormati? Karena Ramadan mulia. Kenapa Ramadan mulia? Karena diturunkan Al-Quran. Berarti kunci utamanya adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran mulia? Karena inilah petunjuk jalan bagi seluruh umat manusia. Ini sebagai pengantar kenapa kita mesti melarikan semuanya ke Al-Quran. Ya, harus ada penyambung-penyambungnya. Nah, mungkin ada yang tanya nanti, Al-Quran itu diturunkannya segelondongan begini, apa ayat demi ayat, apa surat demi surat? Pasti ada yang berpikir kritis. Kok kita memperingati nuzul Quran tanggal 17 Ramadan, sementara orang bilang Lailatul Qadar pada 20 hari terakhir? Betul ya? Kemudian katanya Lailatul Qadar turunnya Al-Quran. Muncul nggak pertanyaan itu sering? Bagi masyarakat kritis akan muncul peringatan nuzul Quran tanggal 17 Ramadan. Sementara Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadarnya dicari tanggal 20 sampai tanggal 30. Kadang-kadang tanggal 2, tanggal ganjil-ganjil pada datang rame-rame. Yang genapnya pada nggak ada. Repot ini kalau nyari ganjil genap nanti. Kalau melanggar kena denda 500.000 tuh di Sudirman, ya kan? Ganjil genap. Yang puasanya Rabu ganjilnya kapan? Yang puasanya Kamis ganjilnya kapan? Malaikatnya bingung, ini ganjil genap nih. Karena ibadah dikuantifikasikan. Seharusnya ibadah itu tidak dikuantifikasikan. Kita nggak usah mikir, pokoknya harus 2 juz, harus 3 juz, harus 30 juz, nggak perlu. Dijalankan saja semampu kita, ya kan? Lebih banyak kepada aspek kualitatif. Kita tuh terlalu sering, karena sering hitung duit ya. Hitung duit kan kuantitatif nih. Kita akhirnya ibadah pun kita kuantitatifkan. Ya kan? Yang 23 rakaat merasa lebih banyak pahalanya dibanding 8 rakaat, betul kan? Belum tentu. Hitungan pahala itu tidak perlu secara kuantitatif, tapi secara kualitatif. Yang 8 lebih khusyuk akan lebih bagus dibanding yang 23 kurang khusyuk. Tapi yang 23 khusyuk lebih bagus lagi kan gitu ya. Nah, itu masalah kualitatif. Sama seperti bahasan kita pagi ini, kita membahas sesuatu yang kualitatif, bukan kuantitatif, ya kan? Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti ditanyakan saja pas di sesi pertanyaan, Al-Qur'an itu diturunkannya segelondongan atau pelan-pelan? Nanti ditanyakan. Kan bahasan kita tentang kembali ke tema. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia sudah memahami posisinya bahwa diperintahkan untuk beribadah puasa di bulan Ramadan untuk menghormati bulan yang mulia yaitu Ramadan, kemuliaan itu karena turunnya Al-Qur'an, maka seharusnya puasa, ibadah-ibadah lain termasuk qiyamul lail di Ramadan dan tadarus Al-Quran harusnya menjadi satu. Jangan hanya puasa saja tapi nggak pernah ngaji. Jangan hanya ngaji saja tapi ibadah sholat malamnya tidak. 3 serangkai di Ramadan itu puasa, qiyamul lail dan tadarus Al-Quran. Ini 3 serangkai. Kalau kita mendapatkan kesempurnaan Ramadan ya kan? Yang pertama, man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu
ma taqaddama min dzambi. Puasanya akan menghapuskan dosa yang lalu, qiyamnya, ibadah sholatnya, khususnya sholat malam yaitu tarawih dan sholat lainnya di malam hari, itu juga akan menghapuskan dosa yang lalu. Tadarus Al-Qur'annya itu akan bernilai sangat tinggi, huruf demi huruf, ya kan, kata demi kata, itu akan bernilai tinggi dan itu akan mengantarkan kita ke kemuliaan Ramadan. Makanya pada pagi hari ini untuk menyesuaikan tema, kita akan membahas tentang apa yang dimaksudkan tujuan berpuasa untuk menjadi takwa, dan kita breakdown itu akan melahirkan sikap-sikap seperti apa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia diperintahkan puasa, kita semua tahu kita untuk menjadi takwa. Tapi ketika ditanya takwa itu apa? Dan apa unsur-unsur yang melatar belakanginya? Dan bagaimana parameternya? Kadang kita mengatakan saya sudah begini, saya sudah begitu, seolah-olah sudah selesai. Kalau tidak ada ukuran yang jelas, kita akan tidak selesai. Jadi ketika Al-Quran mengatakan, kita bisa baca di surah Ali Imran ya, 133 sampai 136. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata-kata muttaqinnya sama ya. La'allakum tattaqun, agar engkau sekalian bertakwa. Kemudian ada u'iddat lil muttaqin sebagai pahala, sebagai upah, sebagai janji yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kan sama ya, sama-sama takwa ya. Nah, siapa itu yang dianggap orang bertakwa itu? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang ringan menginfakkan hartanya dalam kondisi lapang maupun sempit. Itu ukuran pertama, Pak, Bu. Jadi kalau kita lagi punya uang 100.000, kemudian kita nyumbang 10.000, biasa nggak? Biasa. Tapi kalau kita punya uangnya 10.000, kita nyumbang 5.000, itu sudah luar biasa. 100.000 nyumbang 10.000, kalau 10% kan? Tapi kalau 10.000 nyumbangnya 5.000, udah 50%. Jadi sekali lagi kita nggak boleh terjebak pada kuantitatif. Jumlah, wah saya sedekah 100.000, saya lebih mulia dibanding Anda yang cuma 10.000. Betul ya, kadang-kadang juga begitu ya, dicatat-catat, diumumkan. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan jadi ukuran. Karena yang satu 10.000 uangnya 100.000, yang satu 5.000 uangnya 10.000, berarti 50%. Bisa jadi yang bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang 5.000. Kenapa? Karena berarti dia mengorbankan banyak hartanya dalam kondisi yang sempit sekalipun. Maka orang bertakwa itu kan tadi, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, yang ikhlas rela untuk banyak bersedekah walaupun kondisinya sedang lapang maupun sedang kurang lapang. Jadi ibu-ibu ini jangan khawatir 1.000 tiap hari nggak apa-apa. 1.000 doang, tapi 1.000 dari uang 5.000 yang kita punya, bukan 1.000 dari uang 100.000. Kadang-kadang kalau ada kotak amal lewat ya, di kantong kanan ada 10.000, di kantong kiri 2.000, yang mana kita masukin? Yang 2.000 kayaknya, ya itu manusiawi, ya kan, daripada enggak kan. Nah, orang yang bertakwa itu adalah cirinya yang pertama adalah yang ringan menginfakkan hartanya walaupun kondisi lapang maupun sempit. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang yang punya kemampuan mengelola emosi yang bagus, ya kan, nggak gampang stres, nggak gampang marah-marah,
macet nih keluar dari komplek ini pagi-pagi kan sampai jalan raya. Wih, luar biasa tuh. Saya aja kalau berangkat itu telat aja jam setengah 6 udah kena tuh situ. Tapi kalau berangkat jam 5:04 masih belum, ya kan? Kadang-kadang di jalan itu kan senggolan motor, ya kan? Cuma disenggol doang, Bu. Barat sedikit, maki-makinya padahal lagi puasa. Ya kan? Lagi puasa. Padahal ciri-ciri orang berpuasa, orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidh, dia mampu mengelola emosinya dengan baik. Dia mampu menahan amarahnya walaupun dia bisa melampiaskannya. Kalau tidak marah karena nggak berani, ternyata naik motor perumahan gede banget, kita diem aja kan? Itu berarti bukan itu yang dimaksudkan. Tapi kita berani, kita punya kesempatan, tapi tidak kita lakukan karena kita sedang, ya Allah, saya lagi berpuasa. Puasa ini membuat orang menjadi bertakwa. Salah satu ciri bertakwa adalah mampu menahan emosi. Kita mampu menahan emosi. Itu yang kedua ya. Yang ketiga apa? Wal afina 'anil nas. Orang yang mudah memaafkan kesalahan manusia. Ya salah-salah dikit lah, ada istrinya masaknya kurang enak dikit, ya sudah. Nah, kadang enak, kadang tidak. Ada anaknya agak nakal sedikit, ya sudahlah. Itu ciri orang yang sampai pada level ketakwaan. Dia tuh mudah memaafkan kesalahan orang. Di jalan, motor sama motor benturan ban, ya sudahlah. Duluan. Kalau orang sudah sampai pada level ketakwaan, maka dia akan lapang hatinya. Maka Ramadan ini buat belajar seperti itu, menahan amarah, termasuk juga mudah memaafkan kesalahan orang. Makanya di awal puasa kita saling maaf-maafan, ya kan? Nanti di akhir puasa kita silaturahmi halal bihalal. Itu dalam konteks untuk apa? Untuk membuat manusia menjadi insan yang mudah memaafkan kesalahan. Jadi tadi apa? Ringan bersedekah dalam kondisi lapang belum sempit. Yang kedua adalah mampu menahan emosi. Yang ketiga adalah mampu dengan ringan memaafkan kesalahan manusia. Yang keempat apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat senang kepada orang-orang yang ihsan, orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Jadi Ramadan ini membuka celah dari detik pertama sampai detik terakhir kita untuk senantiasa kebaikan, tidak membuat celah untuk melakukan kejahatan. Karena itu sangat disukai Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bertakwa itu senantiasa condong kepada kebaikan. Sama seperti Bapak Ibu kalau habis pergi haji atau pergi umroh pasti doanya Pak, semoga ibadahnya mabrur. Mabrur itu dari kata albir, kebaikan. Karena dia dijamakan jadi kebaikan. Harusnya orang yang habis pergi dari tanah suci itu cenderung senantiasa melakukan kebaikan. Sama seperti orang yang bertakwa, ciri yang keempatnya adalah senantiasa melakukan kebaikan. Yang kelima apa? Yang kelima, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang berbuat salah, kan manusia bisa salah kan ya? Kan nggak mungkin nggak bisa salah. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang manusia biasa, Nabi dan Rasul saja pernah berbuat salah. Meskipun kesalahannya beda lah sama kesalahan manusia. Ya kan, Nabi Rasul dia langsung diampuni, langsung ditegur, langsung diingatkan. Kalau manusia kan kadang-kadang nggak ditegur-tegur kan. Jadi berbuat salah tapi nggak ada yang negur. Nah, orang yang bertakwa selalu ketika berbuat salah dia langsung ingat Allah, segera meminta ampun. Jadi ciri orang yang bertakwa itu kalau berbuat salah gampang minta maaf dan gampang minta ampun kepada Allah. Kepada sesama manusia gampang minta maaf. Disenggol dulu, maafnya saya yang salah. Kan itu. Kadang kita kan enggak kan, mentang-mentang badan kita gede gitu kan, yang nyenggol kecil gitu kan langsung kita, wah, apa lu gitu. Nah, orang yang bertakwa selalu begitu melakukan kesalahan dia meminta maaf kepada manusia dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang kelima. Yang keenam apa? Ya kan? Walam yusirru ala ma fa'alu
wa hum ya'lamun. Dan orang yang berbuat salah itu setelah dia bertobat minta ampun, dia tidak mengulangi lagi. Meskipun dia mungkin punya celah untuk mengulangi. Ya kan? Nah, jadi dalam ciri inilah yang mau kita kejar nih di bulan puasa ini. Sebagai orang yang berpuasa ingin menjadi takwa, yang pertama tadi ringan bersedekah dalam kondisi lapang maupun sempit. Yang kedua adalah mudah mengelola emosinya, tidak gampang marah, tidak gampang meluap-luap. Yang ketiga adalah mudah memaafkan kesalahan sesama manusia. Yang keempat selalu berbuat baik untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah jika berbuat salah dia segera minta maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tidak pernah mengulangi lagi perbuatan tersebut. Itu adalah 6 hal yang bila kita kaitkan dengan tema, 4 diantaranya menjadi ciri-ciri munculnya empati. Ya, empati itu apa sih Bapak Ibu sekalian? Empati ini sikap mental, rasa, kemudian juga praktek yang kita mencoba memahami situasi orang lain dalam kondisi kita seolah-olah berada pada posisi orang itu. Kadang kita kan susah berempati, Pak ya. Ada orang pengemis gitu, kita kamu masih seger, kamu masih kuat kerja. Kita nggak bisa berempati. Kenapa? Karena kita tidak membayangkan kita itu dalam kondisi seperti dia. Mungkin dia sudah melamar kerja, mungkin dia sudah berusaha bekerja, mungkin dia sakit, mungkin dia apa. Segala macam kemungkinan yang hanya bisa kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, di lampu merah ada orang pengemis, kalau nggak mau ngasih ya sudah. Mungkin nggak ada. Tapi yang bagus itu jangan berpikir dia kan masih sehat, dia bisa bekerja begini-begini. Itu namanya kurang berempati. Orang yang berempati itu berusaha masuk ke dalam diri orang tersebut dan membayangkan kalau kita itu ada di posisi dia. Harus pakaian badut di lampu merah. Sebagai manusia pasti malu, Pak. Betul kan? Sebagai manusia pasti capek, kehujanan, kepanasan, tapi mungkin dia nggak punya pilihan. Itu yang cara dia mencari nafkah. Maka ketika kita berempati, kita mencoba memahami, mendalami, dan membayangkan kalau saya dalam posisi dia, kira-kira bagaimana ya. Akhirnya yang ada rasa itu, ya Allah, ada 1000, bantulah 1000, mudah-mudahan itu berguna, ada 2000 dan sebagainya. Bahwa nanti dia ternyata tidak benar di kampungnya, rumahnya gedongan, itu urusan dia, bukan urusan kita. Ketika Rasulullah SAW di dalam satu peperangan itu ada seorang lawannya, orang kafir yang mau membunuh Rasul dari belakang, udah mau ngebunuh, terus dikasih tahu kan sama malaikat itu ada musuh di belakang, langsung kemudian menoleh dan bisa dilumpuhkan, bisa ditangkap. Sahabat-sahabat kan bilang, bunuh aja, kayak kita kayak demo itu kan, bunuh aja gitu kan. Terus yang bersangkutan ngomong apa? Syahadat. Langsung bersyahadat masuk Islam. Kata Rasul, jangan dibunuh, ini sudah masuk Islam. Sahabat-sahabat yang lain bilang apa? Ini bohong, ini hanya untuk kamuflase biar tidak dibunuh. Kata Rasulullah apa? Nahnu na'lamu adh-dhahirin. Kita hanya tahu yang zahir, yang lahir. Yang batin serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngelihat orang-orang seperti itu, Pak, mau pengemis, mau pengamen, mau apa, kita katakan kita hanya tahu yang lahir saja. Dia pengemis, dia pengamen. Urusan dia berbohong atau urusan Allah aja lah. Ya kan? Disitulah sikap empati itu justru muncul. Dan sikap empati ini baik empati secara kognitif, dari sisi pengetahuan memang kita tahu, maupun dari sisi sikap kita,
maupun secara afektif maupun dari sisi psikomotorik kita, minimal Bapak Ibu sekalian, minimal ketika melihat orang susah, itu minimal kita merasa kasihan. Itu udah salah satu bagian dari kita membangun citra diri sebagai orang bertakwa. Minimal ada rasa kasihan. Itu baru sebatas kognitif saja. Tapi kita naikkan lagi, ya Allah kasihan banget, andai saya punya uang saya kasih dia, tapi duitnya nggak ada, ya duitnya belum ada, tapi sudah berniat, itu sudah dapat pahala. Jadi niat itu ada 3 ya ukurannya ya, urutannya ya. Yang pertama itu ada alhamu, kita berangan-angan, saya pengen haji, pengen umroh, tapi baru angan-angan saja, ya kan? Itu belum dapat apa-apa. Tapi yang kedua sudah ke al-jazmu, udah berangan-angan, cari brosur, mana ya perusahaan umroh, cari brosurnya, nanya-nanya, kira-kira kalau saya nyicil boleh nggak? Nah itu sudah al-jazmu, itu sudah dapat pahala. Tapi kemudian al-azmu ditingkatkan lagi, betul-betul berazam, betul-betul nyicil beneran, bukan nanya. Kalau tadi kan baru nanya, udah nyicil beneran, 100.000, 200.000 pengen pergi haji. Kalau qadarullah takdirnya tidak sampai, maka pahala hajinya sudah dapat. Sama seperti kita mau bersedekah Bapak Ibu sekalian. Kita lihat orang miskin di pinggir jalan, ya Allah sedih sekali, tapi saya mau bantu kok nggak ada uang. Tapi setidaknya kita kirim doa kepada dia, mudah-mudahan ada orang lain yang membantu, itu sudah dapat pahala. Lebih bagus lagi kalau empati kita lanjutkan kepada aspek psikomotorik. Kita turun, kita jalan, kita belikan makanan, kita kasih Pak ini buat makan, gitu ya. Nah, Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa berempati, dimulai dari rasa simpati. Ya Allah, saya senang sekali kok ada orang rajin ke masjid, gitu kan. Kemudian naikkan ke level empati. Ya Allah, kita coba bantu-bantu, kita coba dengar ada keluhan apa nih orang pengurus masjid ini. Kemudian kita naikkan lagi empatinya pada tingkatan yang lebih afektif. Sikap kita, wah ini masjid ini kayaknya kita harus bangun ini, ikut rapat, ikut apa, sampai kemudian kita tingkatkan lagi pada yang lebih psikomotorik, bahwa kita betul-betul melakukan. Maka ajaran puasa yang diterjemahkan untuk membuat orang menjadi bertakwa, di mana tadi ada 6 ciri orang bertakwa hasil dari puasa. Maka kalau kita lihat, rajin bersedekah dalam kondisi lapang maupun sempit, bagian empati nggak? Ya kan? Secara otomatis sudah mengajarkan manusia untuk senantiasa berempati kepada persoalan orang. Makanya kita diminta rajin bersedekah dalam kondisi lapang maupun sempit. Punya uang 1.000 kita kasih, punya uang 100.000 kita kasih, punya uang 100 juta kita kasih, ya kan? Itu berarti kan sudah diajarkan langsung sama Al-Quran ya Bu ya, ya kan? Yang kedua apa? Yang kedua mampu menahan emosi. Orang yang kurang berempati, ada pengemis nyebrang, sialan lu, padahal orang kakinya terpincang-pincang aja, kita maki-maki ya. Padahal orang yang bertakwa sebagai hasil orang berpuasa, ciri yang keduanya adalah dia bisa menahan. Ya Allah kasihan sekali orang, meskipun kita kesal gitu kan, tapi ya udahlah, ini hasil takwa kita nih, ya kan? Yang ketiga tadi apa? Memaafkan kesalahan orang. Orang yang tidak pernah berempati akan sangat sulit memaafkan kesalahan. Contoh sederhana, ada misalnya ya di rumah lah Bapak Ibu sekalian, istrinya misalnya dari pagi sampai sore udah ngurus anak, anaknya kecil-kecil, ya kan? Mana tanggal tua, duitnya nggak banyak ya Bu ya. Terus suaminya pulang, di meja belum ada makanan, marah-marah dong. Itu empatinya yang hilang. Kan dia tahu bahwa kesibukan istrinya dari pagi sampai sore itu apa.
Dia tahu kondisi keuangan. Kalau kemudian tiba-tiba belum sempat belanja atau belanjanya cuma ada di tempe goreng, ya empati harus muncul. Maka orang yang punya empati kuat adalah ciri orang yang bertakwa, salah satunya mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya sudahlah, orang memang kondisinya seperti ini, mau bagaimana lagi? Ada orang yang sangat sulit berempati, Bapak sekalian. Kalau dia bersalah, dia enggan minta maaf, tapi kalau orang lain bersalah, dia betul-betul melakukan hal-hal yang sulit memaafkan orang. Makanya mari kita nih, bulan Ramadan mengajarkan kita, memaksa kita, dalam tanda petik memaksa kita untuk belajar berpuasa. Dalam konteks belajar berpuasa, mudah-mudahan nanti setelah Ramadan kita sering berpuasa juga kan itu kan. Nah kemudian mengajarkan kita bagaimana memetik buah dari puasa, yaitu ketakwaan. Yang salah satunya adalah mudah memaafkan kesalahan orang. Namanya manusia ini nggak akan ada pernah yang tidak salah, ya kan? Ya kan? Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi kalau ada tetangga salah, ini waktu yang pas untuk saling memaafkan. Waktu yang pas untuk silaturahmi disambung lagi. Ada keluarga-keluarga yang salah, kita maafkan. Karena orang yang memaafkan ini derajatnya lebih tinggi. Kalau orang minta maaf gampang, Pak. Ya kan? Rumah kita dilemparin batu itu. Terus orang yang datang, maaf ya. Yang berat itu yang memaafkan. Maka derajat orang yang lebih tinggi itu yang memaafkan, bukan yang minta maaf. Ya Pak ya. Makanya kalau kita sudah bisa nih memaafkan nih kesalahan saudara, kawan, mungkin kita udah naik derajatnya, ya kan? Orang bertakwa. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sekelumit tentang bagaimana puasa khususnya di bulan Ramadan mampu mengantarkan manusia kepada ketakwaan. Dan ketakwaan itu tadi sudah saya ulang-ulang, salah satunya tercermin dari keringanan kita di dalam bersedekah. Kemampuan kita mengelola emosi. Keinginan kita untuk terus-menerus membuat kita lapang dada, kita bisa memaafkan kesalahan orang. Dan upaya kita untuk senantiasa berbuat baik. Nah itu kemudian kita tambahkan, bila kita berbuat salah, kita segera minta maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi lagi. Nah, yang seperti itu dapat apa? Ini waktu itu udah agak mepetnya. Yang seperti itu dapat apa? Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim. Pertama, orang-orang yang tadi yang bertakwa itu, yang punya 6 ciri tadi, mendapatkan anugerah, pahala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa pengampunan dosa. Kan kita semua banyak dosa ya Pak? Ada yang nggak punya dosa? Wah kalau nggak punya dosa hebat sekali ini. Karena kita ini banyak dosa, maka kita kemudian sangat senang bila mendapatkan pengampunan dosa. Dan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tadi tuh yang 6 ciri itu, ulaika jazaohum mir rabbihim maghfiratun min rabbihim. Mereka itu diberikan pengampunan dari Tuhannya. Oh itu luar biasa. Akhir dari Ramadan ini kan kita berharap dapat pengampunan. Betul ya? Pengampunan. Kemudian dapat apa lagi? Wa jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan nanti di yaumil kiamah, setelah kiamat, di mana kita sudah mendapatkan vonis, mendapatkan apakah surga atau neraka, kita dapat apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Orang Sawan Village bilang, nggak mau. Sungai udah banyak di sini, bikin banjir. Ya Bu ya, sungai itu ada buayanya di SMA 5 tuh.
Ya. Itu sebuah kiasan. Karena Al-Quran ini kan diturunkannya di tanah Arab ya. Yang gersang tandus, lihat sungai ini jarang-jarang. Maka salah satu kecintaan mereka adalah melihat gunung, lihat sungai, makanya suka banyak di puncak kan orang Arab. Kenapa? Di sono kering kerontang, di situ bisa lihat air terjun segala macamnya. Dalam perspektif mereka kan sungai-sungai itu cantik sekali, sehingga waktu itu bagaimana cara menarik, wah saya dapat surga, surganya seperti apa? Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Bukan berarti begitu beneran. Bagi orang-orang di Indonesia sungai-sungai biasa aja, yang bikin banjir. Tapi kita artikan bahwa mereka itu mendapatkan surga yang dengan seluruh kenikmatannya yang disukai oleh manusia. Mungkin kita nanti surganya orang Indonesia mungkin lain. Karena udah banyak sungai di sini, mungkin di situ banyak hamparan rumput-rumput yang cantik-cantik gitu kan. Nah, itu bahasa kiasan yang bisa diterjemahkan dalam berbagai hal, ya kan? Intinya orang yang bertakwa, yang mempunyai ciri 6 tadi akan mendapatkan pengampunan dari Tuhannya dan mendapatkan surga yang dipenuhi kenikmatan. Apa enggak mau ini? Nah, mumpung masih cukup waktu banyak, kita jangan sampai terjebak menjalankan puasa seperti kekhawatiran Rasulullah. Kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang berpuasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus, nggak dapat pengampunan dosa, nggak dapat surga, cuma dapat lapar dan haus doang. Karena apa? Dia hanya berpuasa fisiknya tapi tidak jiwanya. Dia hanya menjalani menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari di bulan Ramadan, tapi tidak merangkai dengan ibadah-ibadah yang lain yang 3 serangkai tadi ya, berpuasa, tadarus Al-Quran, banyak sholat di waktu malam. Nah itu dia tidak lakukan itu. Padahal tujuan kita melakukan Ramadan kan untuk mendapatkan pengampunan dosa. Di waktu yang banyak ini, masih sisanya masih banyak, separuh lebih. Yang kemarin-kemarin mungkin kualitasnya masih biasa saja. Ayo kita tingkatkan ibadah puasa ini dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan. Mudah-mudahan betul-betul mengantarkan manusia man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan, termasuk puasa, termasuk qiyamul lail, termasuk tadarus Al-Qur'an, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan amalan kita di bulan suci ini semakin hari semakin meningkat. Mudah-mudahan semuanya kita dasari pada imanan wahtisaban, pada keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan hanya menghadapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan di penghujung Ramadan nanti kita termasuk orang yang mendapatkan pengampunan, sehingga doa kita nyambung ketika kita ja'alallahu kan, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, menjadikan kita dan semua kaum muslimin termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang kembali kepada kesucian. Demikian Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan, masih ada waktu beberapa menit sebelum kita tutup. Monggo Pak, silakan. Waktu bangkit jiwaku